Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interferensi double slit. Interferensi double slit adalah fenomena di mana gelombang cahaya atau gelombang lainnya melewati dua celah sempit dan menghasilkan pola interferensi karena superposisi gelombang dari kedua celah tersebut. Uh, Interferensi double slit itu melewati uh, dua celah ini, kemudian akan membentuk pola interferensi maksimum dan minimum. Kemudian intensitas pola interferensi ini dapat diubah dengan berbagai cara, dan letak maksimum dan minimumnya dari pola interferensi ini dapat dijelaskan menggunakan prinsip-prinsip dasar interferensi gelombang. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini adalah delta R, di mana delta R itu adalah selisih antara sumber cahaya yang kedua dengan sumber cahaya yang pertama. Dan R2, R1 ini tergantung pada titik P. Kalau misalnya titik P-nya di sini, maka sumber cahaya yang pertama akan seperti ini. R2 ini R1, ini R2. Maka R1 dan R2 ini nilainya akan bergantung pada titik P. Jadi tidak selamanya R1 dan R2 itu di sini. Jadi posisinya bisa berubah-ubah, posisi si P bisa berubah-ubah, dan nilainya tergantung pada posisi si P ini. Di sini adalah contoh percobaan interferensium di mana cahaya yang didifraksi oleh S0 akan memancarkan gelombang, kemudian akan mencapai layar P yang ada S1 dan S2. Kemudian S1 dan S2 di sini akan bertindak sebagai sumber titik cahaya. Dan gelombang cahaya ini merambat melalui celah S2 dan S1, kemudian saling tumpang tindih, mengalami interferensi, dan membentuk pola interferensi maksimum dan minimum. Yang terang ini adalah pola interferensi maksimum, yang gelap ini adalah pola interferensi minimum. Kemudian adalah letak maksimum dan minimum interferensi celah ganda. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa yang 0 ini adalah titik terang pusat. Titik terang pusat yaitu lambda sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa delta R adalah R2 dikurang R1. Kemudian kita bisa menghitung sinus θ yang di sini. Ini adalah delta R. Maka kita kemudian sinus θ sama dengan delta R dibagi dengan D. Dan kita mendapatkan delta R sama dengan D sinus θ. Delta R itu selisih antara lintasan sinar yang berasal dari sumber cahaya yang kedua dan sumber cahaya yang pertama. Kemudian D ini adalah jarak antar celah, jarak antar S2 dan S1, dan θ ini adalah sudut simpang interferensi. Mana untuk delta R ini untuk garis terang atau pola interferensi maksimum yang ini
itu lambdanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk pola interferensi minimum atau garis gelapnya, lambdanya dimulai dari 0,5. Ini 0,5, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Sehingga kita dapat menuliskan persamaan untuk pola interferensi ini adalah D sinus theta untuk yang maksimum, D sinus theta sama dengan M kali lambda, di mana M ini adalah orde interferensi yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang minimum, kita dapat menuliskan pola interferensinya D sinus theta sama dengan M tambah setengah kali lambda. Kemudian untuk menurunkan intensitas dari interferensi double slit ini, cara yang pertama adalah mengurangi intensitas sumber cahaya. Kita dapat mengurangi intensitas sumber cahaya di titik 0 ini, maka sumber cahaya yang berinterferensi di celah S1 dan S2 ini akan berkurang, dan pola interferensi yang terbentuk pada layar C ini juga akan berkurang. Itu salah satu pengurangan intensitas interferensi double slit. Kemudian cara yang kedua adalah mengurangi jarak antar celah. Jarak antar celah S2 dan S1. Semakin besar celah pola interferensi yang dihasilkan, semakin lebar jaraknya, maka pola interferensi yang dihasilkan semakin besar. Maka dengan mengurangi jarak antar celah ini, kita dapat mengurangi pola interferensi pada layar C ini. Cara yang ketiga adalah menggunakan filter atau penghalang. Memasang filter atau penghalang di salah satu titik ini, misalnya di titik S1 kita memasang penghalang, maka sumber cahaya yang masuk ke sini akan melalui pola interferensi, dan pola interferensinya akan berkurang. Begitu juga dengan di titik celah S2. Kemudian kita bisa menggunakan sumber cahaya inkohensif. Cahaya inkohensif artinya berasal dari dua sumber cahaya, tetapi tidak memiliki keterkaitan fase yang tetap. Fasenya tidak tetap. Berbeda dengan koheren. Koheren adalah fasenya tetap dan frekuensinya sama atau lambdanya sama. Jika kita menggunakan sumber cahaya inkohensif, maka akan mempengaruhi pola interferensi pada layar C ini. Ini adalah salah satu foto tentang letak maksimum dan minimumnya. Untuk yang terang ini adalah yang berwarna merah, itu adalah interferensi maksimum atau titik terang, dan yang gelap ini adalah interferensi minimum atau titik lumut. Demikian hasil persentase dari saya tentang interferensi double slit. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau dalam pengucapan atau kekurangan. Terima kasih.